Ini kita lanjutkan kembali berikutnya mengenai kombinasi ya. Jadi teknik mencacah. Yang ketiga ada yang dinamakan dengan aturan kombinasi. Kombinasi ini adalah bagaimana kita menyusun ya eh, sebagian atau seluruh anggota himpunan R dari satu himpunan N gitu ya. Di sini dengan tanpa memberi arti pada urutan masing-masing gitu ya. Jadi kalau kita punya sebanyak N gitu ya. Nah, N kecil di mana N kecilnya kita ingin susun atau kita ingin ambil sekaligus sebanyak R ya, tanpa memberikan arti pada susunan. Dengan kata lain AB sama dengan BA ya. Kalau tadi misalnya eh, dosennya itu sama gitu ya. Jadi satu dosen bisa mengajar di hari yang sama, di dua hari yang sama. Abdul Kamis, Abdul Jumat. Jumat Abdul dengan Kamis Abdul sama aja dengan Abdul Kamis, Abdul Jumat kan gitu ya misalnya. Nah, di sini ditulis NCR ya, kombinasi R dari N eh, atau seperti ini notasinya ya. Jadi kurung siku besar R dari N kurung siku besar tutup ini akan sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dibagi N min R faktorial. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Nah, seperti ini ya. Jadi eh, misalnya tadi ya, dosen probestatnya satu orang, tapi bersedia ngajar 2 hari, gitu. Dari Selasa sampai Jumat. Nah, semua Selasa sampai Jumat kan ada 4 hari gitu ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti N-nya ini kan sama dengan 4 ya. Oke, kalau diplot semua, berarti kita milih 2 dari 4 hari gitu ya. L ini sama dengan 2. Jadi memilih 2 hari dari 4. Nah, di mana 2 hari ini satu orang aja gitu. Berarti Kamis Jumat dengan Jumat Kamis itu sama aja karena orangnya kan sama gitu ya. Nah, maka di sini menggunakan yang namanya kombinasi. Nah, kalau 2 hari tapi dosennya 2 hari itu dosennya beda, setiap dosen hanya 1 hari ya, berarti pakai kombinasi gitu ya. Oke, di sini sudah jelas ya. Berarti ini kombinasi 2 dari 4 ya. Ini akan sama dengan faktorial dibagi dengan 2 faktorial dibagi dengan 4 min 2 eh, faktorial gitu ya. Jadi kalau dihitungkan 4 faktorial dibagi 2 faktorial, 2 faktorial. Nah, 4 faktorial ini kan berarti 4 kali 3 kali 2 faktorial ya. Dibagi 2 faktorial. Nah, ini habis. Ini 4 dengan 2 faktorial. Berarti sisa 2 ya. Di atas 2 kali 3 sama dengan 6 ya. Jadi ada 6 kemungkinan jadwal gitu ya. Dari Selasa sampai Jumat. Bisa Selasa Rabu, Selasa Kamis, Selasa Jumat, Rabu Kamis, Rabu Jumat, dan Jumat Kamis. Nah, Selasa Rabu dengan Rabu Selasa itu cuma dihitung satu karena orangnya sama. Kalau tadi kan kalau orangnya beda, Selasa Rabu dengan Rabu Selasa itu beda itu ya. Oke. Nah, kemudian eh, kita lanjutkan kembali di sini eh, kombinatorika yang melibatkan ini ya. Oke. Nah, di sini soalnya pada sebuah box terdapat eh, apa namanya dua chips yang cacat gitu ya. Apabila eh, terdiri dari 4 gitu ya. Oke, 4 box di mana terdapat 2 yang cacat. Apabila dilakukan pengambilan sampel sebanyak 2 box tanpa pengembalian. Nah, sih ingat tanpa pengembalian gitu ya. Berarti ini menggunakan kombinatorika gitu ya. Bisa permutasi, bisa kombinasi tergantung ya. Maka ada berapa sampel yang mungkin. Oke, nah kalau ini kan sebetulnya nggak masalah gitu ya. Eh, Kalau chips itu nggak masalah urutannya ya. Ada berapa sampel yang mungkin. Nah, di sini
ada eh, sorry, ada 4 chips, kita ngambil 2 dari 4 itu. Ini kan semuanya gitu ya. Berarti ruang sampelnya ngambil 2 dari 4 tanpa memperhatikan urutan. Oke, jadi ini kombinasi 2 dari 4 gitu ya. 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 4 min 2 faktorial. Nah, tadi ini akan sama dengan 6. Nah, kemudian ada berapa sampel yang mengandung satu yang cacat, satu chips. Nah, kita tahu bahwa chips yang cacat itu ada 2. Berarti kalau terpilih satu dari 2 yang cacat, ada berapa kemungkinan? Ya, di sini kombinasi 1 dari 2 gitu ya. Oke, 2 faktorial dibagi 1 faktorial dibagi 1. Mengandung 2 chips yang cacat dari 2 yang cacat. Ya, berarti cuma satu kemungkinan kan? Ya, atau eh, apa? Kombinasi 2 dari 2 ya. Ini akan sama dengan 1 ya. Oke, seperti itu. Eh, Kemudian probabilitas dengan aksioma. Jadi probabilitas ini nanti dinyatakan dalam bentuk angka ya, bisa pecahan, desimal, atau bisa juga dalam bentuk persentase. Berapa misalnya probabilitas atau peluang munculnya gambar? Maka bisa dijawab setengah per 2 atau 0,5 atau 50% gitu ya. Nah, di mana nilai probabilitas ini di antara 0 sampai dengan 1 gitu ya. Nah, jika nilainya mendekati 1, maka ini disebut sebagai kemungkinan besar akan terjadi gitu ya. Sebaliknya kalau mendekati 0, nah ini yang disebut sebagai kemungkinan kecil akan terjadi gitu ya. Nah, kalau nilainya itu 1, berarti ini pasti terjadi gitu ya. Tapi kalau nilainya 0, nah berarti ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Oke, nah nanti berlaku kalau menggunakan teoritis, jika probabilitas kejadian E0, nah ini disebut sebagai probabilitas kemustahilan gitu ya. Jadi anggota dari kejadian E ini adalah himpunan kosong gitu ya. Jadi tidak ada anggotanya biasanya ya. Sebaliknya kalau probabilitas kejadiannya sama dengan 1, ini disebut sebagai probabilitas kepastian, di mana anggota dari kejadian ini sama banyaknya dengan seluruh dari anggota dari ruang sampel S ya. Jadi kalau nilainya di antara 0 sampai 1, nah ini yang disebut sebagai likelihood gitu ya, kemungkinan probabilitas. Oke, seperti itu, silakan nanti dilanjutkan untuk tugas ya.